Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehnagni Bagas Ramadan, biasa dipanggil Bagas. Saya berasal dari Kota Temanggung, dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mereview buku Berani Tidak Disukai, karya dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, yang diambil dari fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati. Sebelum kita membahas buku ini lebih dalam, di cover booknya di sebelah belakang ini terdapat tulisan, membaca buku ini bisa mengubah hidup Anda. Jutaan orang sudah menarik manfaat darinya, sekarang giliran Anda, termasuk saya sendiri. Untuk isi dari buku ini sendiri adalah rasa minder bukan berasal dari keadaan, melainkan dari penilaian diri sendiri. Semua masalah manusia adalah masalah relasi antar individu. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Kita bebas memilih arah hidup kita dan dapat mengubahnya kapan saja. Kebebasan sejati adalah ketika kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Filsuf yang mewakili gagasan, Alfred Adler, menantang pemuda tersebut dengan pandangan yang radikal. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh pengalaman masa lalu atau trauma, melainkan sesuatu yang kita pilih sendiri di masa kini. Alih-alih mencari pengakuan dari orang lain, kita harus berani menjadi diri sendiri, menerima kekurangan atas apa yang kita miliki, tetap fokus pada kontribusi untuk masyarakat. Inti dari buku ini adalah pemahaman terletak pada keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Pesan moral sendiri dari buku ini adalah kebebasan sejati adalah keberanian untuk tidak disukai. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita dan mencoba untuk menyenangkan. Semua orang hanya akan membuat kita terjebak dalam kehidupan yang otentik. Buku ini menawarkan beberapa pembelajaran penting yang mengubah cara pandang. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Buku ini menolak gagasan trauma sebagai penyebab utama ketidakbahagiaan, makna pada pengalaman masa lalu kita, dan memilih tujuan hidup kita sendiri. Hidup adalah pilihan. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya. Jika kita tidak bahagia, itu karena kita telah memilih untuk tidak bahagia, dan kita bisa memilih untuk mengubahnya kapan saja. Penerimaan diri adalah kunci kebahagiaan, adalah mencintai diri sendiri dan menerima kekurangan tanpa syarat. Memaafkan diri sendiri itu penting, teman-teman. Fokus pada poin-poin kelebihan kita dan berhenti membahagiakan diri dengan orang lain. Kelebihan dan kekurangan pada buku ini, yang pertama menurut saya yaitu buku ini itu formatnya dialog yang unik dan interaktif. Pendekatan dialog antara filsuf dan pemudanya untuk membuat topik psikolog yang berat menjadi lebih mudah dicerna, gampang difahami, ya seperti membaca dengan bercerita. Selain itu, buku ini gagasan yang membuka pikiran, yang menyajikan teori psikologi berbeda dari pandangan yang umum. Yang kedua, banyak pesan-pesan tentang penerimaan diri, kebebasan dari ekspektasi sosial, dan tanggung jawab pribadi yang sangat relevan bagi siapapun, terutama saya, mereka-mereka yang sering terjebak dalam tuntutan lingkungan. Oke, baik. Setelah membahas kelebihan dari buku ini, di sini saya akan membahas kekurangan dari buku ini menurut sudut pandang saya sendiri ya, teman-teman. Kalau untuk kekurangan buku ini sendiri, setelah saya baca-baca, yaitu ada pada pengulangan dialog yang berulang-ulang, yang mana beberapa poin utama itu sering berulang-ulang, meskipun bertujuan untuk memperkuat pesan, tetapi bagi saya sedikit membosankan atau terasa menutun. Selain itu, contoh-contoh kasus yang diberikan oleh sang penulis itu terlalu baku dan identitas banget, kurang bervariasi untuk contoh-contoh kasus yang diberikan. Padahal banyak variasi kasus yang diterapkan pada kehidupan nyata, tetapi ini terlalu identitas. Yang terakhir, mengapa saya memilih buku tersebut? Saya memilih buku ini karena bagi saya yang merasa terjebak oleh masa lalu, trauma. Jujur saya masih trauma dengan masa lalu, kurang percaya diri, terlalu peduli dengan pendapat orang lain, atau sedang berjuang menemukan makna dari kebahagiaan hidup. Berani tidak disukai memberikan tamparan yang menyegarkan, jujur, dan memotivasi, mengajak diri saya sendiri untuk mengambil kendali penuh atas hidup saya tentunya, dan menemukan kebahagiaan yang sejati yang tidak bergantung pada orang lain. Terutama tujuan dari buku ini juga untuk memaafkan diri saya sendiri juga. Ini banyak banget loh guys manfaatnya. Cukup sekian ya, terima kasih sudah mau menonton video saya, sudah mau mendengarkan review isi dari buku Berani Tidak Disukai. Saya Rehan Bagas, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No nos importa lo que opinen, lo que digan, con la sativa toda la noche, todo el día, fumo mari mari, fumo María.